Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi US PKN, part bentuk dan Kedatanegara berdasarkan UUD tahun 1945. Kita bahas pertama dulu tentang pengertian kedaulatan. Apa sih kedaulatan? Kedaulatan itu dapat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain, di mana punya sifat dasar empat ya. Pertama ada permanen, ada asli, ada bulat, dan tak terbatas. Lalu ada pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti yang memegang kekuasaan tertinggi itu dalam suatu negara adalah rakyat. Artinya rakyat itu punya wewenang untuk menentukan bagaimana negara itu dikelola. Namun, untuk mewujudkan kekuasaannya, rakyat memberi mandat kepada mereka yang dipilih sebagai wakil melalui pemilu atau pemilihan umum. Pengertian kedaulatan keluar dan ke dalam menurut Jim Bodin 1500 sampai 1590, di mana ada kedaulatan internal dan eksternal. Kedaulatan ke dalam atau internal, wewenang tertinggi di dalam negara untuk mengatur atau dan juga menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan. Kedaulatan keluar atau eksternal, wewenang tertinggi dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Ada macam-macam teori kedaulatan, di mana ada teori kedaulatan Tuhan, menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara dan pemerintah itu diperoleh dari Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalamnya dalam semesta berasal dari Tuhan. Lalu ada teori kedaulatan raja. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara itu ada di tangan raja. Kehendak raja dianggap sebagai penjelmaan Tuhan karena raja merupakan bayangan dari Tuhan. Teori kedaulatan rakyat, di mana menyatakan kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini yang sungguh-sungguh berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Negara-negara yang menganut teori kedaulatan rakyat punya ciri khasnya. Satu, adanya lembaga perwakilan yang mewakili rakyat dan mencerminkan kehendak rakyat. Badan ini umumnya disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota-anggota badan perwakilan tersebut diangkat dan ditetapkan untuk masa jabatan tertentu. Pada wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat yang telah dewasa, yang dipilih secara bebas dan rahasia memilih dalam suatu pemilu. Lembaga perwakilan rakyat melaksanakan wewenang atau kedaulatan rakyat dengan tugas mengawasi pemerintah. Kekuasaan Badan Perwakilan Rakyat disusun dan ditetapkan dalam undang-undang negara. Teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara dianggap sebagai sumber kekuasaan atau kedaulatan. Kedaulatan negara dihadir bersamaan dengan berdirinya negara. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Artinya, yang berdaulat adalah lembaga atau orang-orang yang berwenang menetapkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Lalu, ada kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia dan dasar hukumnya, di mana Indonesia itu menganut prinsip kedaulatan rakyat. Ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945, kedaulatan hukum ditegaskan pada pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah susunan teratur terkait kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan suatu negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Macam-macam sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan parlementer dan sistem presidensial. Sistem parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dijabat oleh presiden ataupun raja atau ratu atau kaisar yang mewarisi kekuasaan tersebut secara turun-temurun. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Lalu ada sistem presidensial. Dalam sistem ini, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Artinya, presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam negara yang dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri tersebut ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Sementara itu, presiden bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan lembaga legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Perbedaannya, kalau presidensial kepala negara ada presiden, kalau parlementer kepala negara ada raja, ratu, kaisar atau presiden. Sistem presidensial itu kepala pemerintahan presiden, sedangkan parlementer itu kepala pemerintahan perdana menteri. Presidensial itu para menterinya diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan parlementer itu para menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen atau DPR itu pada saat di presidensial. Tapi kalau di parlementer, raja, ratu, kaisar dapat membubarkan parlemen. Di presidensial, para menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen atau DPR atau sebagai legislatif. Tapi kalau di eh, parlementer, menteri itu boleh merangkap anggota parlemen atau DPR atau legislatif. Masa jabatan menteri bertanggung pada kepercayaan presiden di presidensial. Tetapi kalau di parlementer, masa jabatan menteri itu bergantung pada kepercayaan parlemen atau DPR-nya. Di presidensial, presiden itu bukan simbol kedaulatan dan memegang kekuasaan pemerintahan. Tetapi kalau di parlementer, raja, ratu, kaisar adalah simbol kedaulatan dan tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Itu perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Lalu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing nih antara sistem presidensial dengan parlementer. Keunggulan dari presidensial adanya stabilitas pada lingkup eksekutif karena kedudukannya tidak bergantung pada parlemen. Kalau yang parlementer, kebijakannya yang disusun lebih cepat karena anggota legislatif itu bisa merangkap. Di presidensial, masa jabatan eksekutif itu jelas 4, 1 atau 5 tahun. Ya, karena tidak bergantung pada kepercayaan parlementer. Tapi kalau di parlementer, kabinet itu diwasi secara ketat atau langsung. Di presidensial, parlemen bukan tempat kaderisasi eksekutif karena larangan merangkap jabatan antara eksekutif dengan legislatif. Di parlementer, pertanggungjawaban jelas karena kabinet dan parlemen itu sebagai pengawas kebijakan berada dalam lembaga yang sama. Lalu ada kelemahan masing-masing sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kelemahan yang pertama, dapat terjadi tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif terkait suatu kebijakan sehingga mudah terjadi kolusi. Di parlementer, tidak ada kestabilan kedudukan eksekutif atau kabinet karena sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kelemahan yang kedua di presidensial, kekuasaan eksekutif dapat menjadi kekuasaan mutlak karena eksekutif itu berada di luar pengawasan langsung legislatif atau parlemen. Kelemahan kedua parlementer, masa jabatan kabinet itu tidak jelas karena bergantung pada kepercayaan parlemen. Kelemahan ketiga di presidensial, sistem pertanggungjawaban kurang jelas karena legislatif dan eksekutif itu dua lembaga yang berbeda. Pertanggungjawaban dari presiden umumnya itu dilakukan melalui pidato di depan DPR atau parlemen. Kelemahan ketiga dari parlementer, parlemen atau legislatif itu cenderung menjadi tempat kaderisasi eksekutif karena diperbolehkan merangkap jabatan antara eksekutif dan legislatif. Itulah masing-masing keunggulan dan kelemahan antara presidensial dengan parlementer. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD tahun 1945 amandemen, di mana kita itu menganut sistem presidensial ya didasarkan pada pasal 17 UUD tahun 1945 yang berbunyi presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, ini kita akan jelaskan secara secara umumnya. Ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adalah suatu lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang setara dengan lembaga seperti Presiden, DPR, MA, dan sebagainya. Tugas dan kewajiban MPR itu ditetapkan pada pasal 3 UUD tahun 1945. Lalu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat.
adalah salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga tinggi lainnya dalam negara. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai dewan legislatif dan rekan kerja pemerintah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jalannya pemerintahan. Semua anggota DPR adalah anggota MPR, di mana tugas wewenang DPR itu punya 3 fungsi. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu punya hak ya dia, DPR ini punya hak interpelasi, hak angket, hak amandemen, hak petisi, hak inisiasi, hak budget, dan hak bertanya. Lalu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, di mana diatur dalam pasal 22 UUD tahun 1945 amandemen. Tugas dan wewenang DPD itu diatur dalam undang-undang, salah satunya mengajukan usul kepada DPR tentang rancangan undang-undang atau RUU yang berkaitan tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu juga DPD juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Lalu ada presiden. Nah, di mana ada kekuasaannya membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, mengajukan RUU dan RAPBN. Lalu ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas khusus dan lembaga yang bebas dan mandiri. Tugas BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Lalu ada MA atau Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama MK di Indonesia. MA itu membawahi pengadilan di beberapa lingkungan peradilan. Ada pengadilan di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas dan wewenang MA: memutuskan perkara tingkat kasasi, tingkat banding terakhir, menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa serta memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu ada MK atau Mahkamah Konstitusi. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan sebagai berikut: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945, mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kekuasaannya ditetapkan oleh UUD tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD tahun 1945. Lalu ada KY atau Komisi Yudisial. Adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. KY ini memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku para hakim. Lalu ada pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tujuan pemilu memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara aman dan tertib. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan hak asasi warga negara. Memilih wakil-wakilnya yang menjalankan kedaulatan ada DPR, DPD, dan DPRD, memilih presiden dan wakil presiden. Prinsip pemilu ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu ada hak pilih, di mana adalah hak pemilih tiap individu untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Cara hak pilih aktif adalah WNI atau warga negara Indonesia telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, terdaftar sebagai calon pemilih, tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sesuai keputusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu ada hak pilih pasif, adalah hak seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan-badan perwakilan rakyat dengan syarat WNI
telah berusia 21 tahun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan lurah atau kepala desa dan tentang alamat yang sebenarnya, dapat berbahasa Indonesia, mampu menulis dan membaca, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, bukan bekas anggota organisasi terlarang seperti PKI atau organisasi lainnya yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya, dan setia pada Pancasila dan UUD tahun 1945. Oke, itu aja untuk pembahasan tentang ini ya, ada lembaga-lembaga negara ya. Untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang norma-norma dalam masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.